ketika otak kita sehat, kita juga bisa lebih stress free Mbak ya. Artinya masalah-masalah hidup kita lebih mudah diselesaikan. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Genero sebagai teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Halo Ayah Bunda, kembali lagi nih bersama dengan saya Prisa di podcast Halo Bunda. Tentunya kali ini kita masih membahas terkait perkembangan dunia tumbuh kembang si kecil. Nah, Ayah Bunda, tentunya saya di sini nggak sendirian dan selalu ada narasumber yang spesial di samping saya ini. Tentunya beliau bergelut di bidang yang akan kita bahas tema kali ini, yaitu makanan dapat memicu stres. Jadi kita langsung aja yuk kenalan nih. Halo Mbak. Halo Mbak Prisa. Apa kabar Mbak? Ini kebetulan podcast yang kedua ya? Iya, alhamdulillah podcast yang kedua. Percaya lagi. Alhamdulillah. Oke, boleh disapa dulu nih Ayah Bundanya. Selamat datang Ayah Bunda di podcast Halo Bunda bersama Kak Prisa dan juga saya. Kali ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana kaitan gizi dengan stres. Gitu. Oke, jadi ada relate-nya gitu ya Mbak ya, antara gizi dan juga stres. Nih menarik banget nih. Mungkin Ayah Bunda di sini belum tahu nih apa sih kaitannya dengan makanan untuk memicu stres gitu. Apa emang iya makanan tuh dapat membuat kita stres? Kita tidak tahu. Tunggu jawabannya ya. Oke, langsung aja nih Mbak ya. Nah, yang tadi udah saya tanyain. Memang makanan tertentu itu dapat mempengaruhi tingkat stres seseorang ya? Oke, terima kasih Mbak Prisa atas pertanyaannya ya. Jadi Ayah Bunda, saya seorang dosen gizi, kemudian juga saat ini sedang melanjutkan S3 di Institut Pertanian Bogor. Nah, selama 6 tahun terakhir memang banyak riset saya terkait tentang gizi dan juga kesehatan mental ya. Salah satunya adalah stres. Dan memang seperti pertanyaannya Mbak Prisa tadi, bahwa memang ada kaitan yang sangat erat ya antara gizi dengan stres. Karena kita kembali lagi ke definisi stres ya. Stres itu adalah keadaan seseorang di mana tubuhnya itu mengalami burnout ya, kelelahan, kewalahan, kesulitan ya, dan makanan ini bisa mengurangi stres fisik ya dalam tubuh kita dan juga memperbaiki kapasitas kita berpikir sehingga stres mental kita menurun, Mbak. Seperti itu. Jadi erat sekali kaitannya ya bahwa gizi itu bisa menurunkan tingkat stres kita. Begitu. Oke, jadi memang makanan itu tuh pendukung ya, Mbak ya. Pendukung agar tingkat stres itu tidak dapat terjadi gitu. Iya. Atau mungkin sebenarnya makanan itu lebih mempengaruhi atau memang lebih Mbak ya, menyembuhkan mungkin dari beberapa makanan tertentu? Iya, jadi memang kita hidup itu kan nggak bisa lepas dari yang namanya stres ya. Setiap hari itu kan pasti ada perubahan-perubahan di mana setiap individu itu akan dituntut untuk merespon. Nah, ketika kita tidak bisa merespon segala perubahan environment atau lingkungan, itu bisa memicu stres fisik dan stres mental. Dan dua-duanya itu saling terkait, Mbak. Karena kan gini, kita tuh makan tuh sejak kita dijanin ya sebagai seorang bayi gitu ya. Sebenarnya kapasitas organ utama yang bisa coping stres kita atau otak itu sudah terbentuk ya, sehingga memang makanan itu punya kaitan erat untuk menanggulangi stres dalam tubuh kita. Ya, oleh karena itu sangat penting kita itu menjaga makanan kita, karena setiap makanan yang kita konsumsi itu bisa sebagai faktor pemicu stres ya, dan juga faktor anti stres ya, anti peradangan ya. Seperti itu ya. Kalau kita sedang dalam kondisi tertekan atau stres, kita kan cenderung marah, cenderung tidak stabil emosinya, kemampuan berpikir kita juga tidak jernih ya kan. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan seringkali kita kewalahan gitu. Nah, pada saat itu memang kita perlu melakukan yang namanya self care. Nah, dan makanan itu punya porsi sendiri sebagai
self care, Mbak, nggak cuma skincare ya. Iya. Ya, jadi karena kita makan itu sampai kita nggak ada, Mbak, dari kita lahir sampai kita meninggal. Artinya setiap kunyahan yang kita konsumsi itu punya kontribusi ya. Apakah dia sebagai pro stresnya atau anti stresnya gitu. Nah, kalau stres di luar diri kita, artinya tantangan hidup kita di luar diri kita itu kasarnya tinggi gitu ya, otomatis tubuh membutuhkan apa ya, performa fisik yang lebih gitu loh, untuk mengatasi itu. Ya. Jadi tadi ada 2 yang Iya, jadi memang fisik dan stres mental. ya. Jadi menarik banget buat ayah bunda nih. Stres mental itu bagaimana kita menyelesaikan masalah hidup sehari-hari. Nah, itu kan pakai apa dong kalau nggak pakai otak ya? Betul. Karena di dalam sistem pencernaan kita ini ada saraf yang menghubungkan hingga ke otak. Dimana kalau makanan kita bergizi itu juga akan menjadi zat gizi bagi otak kita. Itu dia. Nah, sehingga kita bisa berpikir lebih jernih, kita bisa belajar lebih baik, bisa mengambil keputusan dan punya kepemimpinan diri yang bagus, Mbak. Mantap sekali. Ini kaitannya pencernaan dan otak itu sangat relatable ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Mbak, jenis makanan apa saja nih kira-kira yang dapat memicu stres? Karena kan saat ini tuh makanan tuh banyak banget ya Mbak ya. Kita nggak bisa pungkiri ya, jajanan sekarang model apapun tuh udah bisa dibentuk jadi suatu makanan gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih jenis makanan tertentu yang dapat memicu tingkat stres seseorang? Oke, jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, ada makanan yang memicu stres, ada makanan yang anti stres ya, atau protektif yang sifatnya melindungi diri kita. Karena stres itu sebenarnya sangat individu ya, tergantung persepsi dirinya gitu ya. Kadang ada yang ngerasa dipentok sedikit ya nggak apa-apa juga, ada juga yang kena sedikit udah rapuh begitu ya. Nah, jadi makanan yang bisa memicu stres atau memicu peradangan di dalam tubuh itu adalah makanan yang dari sumber lemak tidak begitu bagus. Misalnya contohnya lemak jenuh, lemak trans ya. Mohon maaf kalau mengolah misalnya dengan digoreng, dibakar, ya kan. Terus apalagi ya, mengalami pengolahan yang berlebihan ya. Jadi kayak misalnya jenis-jenis makanan pokok refinasi ya, tepung-tepungan, dessert. Nah, itu tuh yang sebenarnya memang agak berat kita hindari, terutama ketika ya ayah bunda yang hidupnya di kota. Karena memang tidak mudah untuk mengakses pilihan makanan yang sehat, yang baik untuk otak dan mental kita. Ya, butuh akses yang lebih gitu ya, untuk kita bisa mengakses makanan yang baik tadi. Ya, karena sejujurnya nih ya, kalau kita ngomong jujur ya, makanan-makanan yang sehat itu memang ya harganya lumayan, seperti itu mahal ya. Gitu ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa makanan itu adalah investasi, selama ini kan banyak masyarakat berpikirnya makanan ya udahlah yang penting kenyang gitu betul. Ya. Padahal setiap yang kita punya itu punya kontribusi ke saraf kita. Nah, saraf kita ini kan yang bisa coping segala permasalahan hidup ya. Nah, kalau kapasitas fisik kita optimal, ditunjang juga kapasitas mental yang optimal ya. Kita juga misalnya rajin belajar misalnya begitu ya. Otomatis namanya masalah hidup itu ya nggak menjadi apa ya, beban tadi ya. Karena kita sendiri punya kemampuan untuk mengatasinya dengan keseimbangan diri yang bagus. Gitu. Jadi makan kondisi tubuh yang seimbang ya itu bisa membuat kita jadi anti stres, Kak. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi, aktivitas fisik kita, kualitas tidur kita ya. Sebenarnya gaya hidup yang utuh itu berpengaruh ya ke tingkat stres kita ya, nggak hanya makanan ya. Tetapi memang makanan ini lebih challenging ya buat setiap orang. Karena memang kapasitas individu untuk mengakses makanan yang bergizi yang baik untuk sarafnya itu nggak semua orang bisa sih. Iya, betul banget. Ya, nah makanya kita perlu membangun kesadaran bahwa makanan itu adalah investasi. Dia bukan konsumsi gitu loh. Kalau kita berpikir investasi, maka kita akan berpikir sekian kali bahwa makanan yang kita masukkan, oh ini bagus nggak untuk otak saya nih, untuk mental saya. Ya, semakin dia di unsur yang fresh ya, yang alami, yang organik, itu semakin baik untuk tubuh kita.
Seperti itu. Makanya makanan-makanan misalnya sumber antioksidan, kayak misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pokok yang bervariasi ya, nggak hanya nasi putih aja. Nah, itu bagus untuk sistem cerna kita yang nanti akhirnya ketransfer ke otak. Seperti itu. Iya. Kemudian juga lemak-lemak baik, misalnya sumber omega 3 kayak dari ikan. Nah, itu juga bagus untuk otak. Ya, karena otak kita ini didominasi sama lemak baik, Kak. Jadi membran selnya ini dari lemak, di mana omega 3 ini bagus untuk membentuk sel saraf kita tadi, membran sel saraf kita tadi, sehingga listriknya itu cepet gitu. Nyambung ya. Jadi kayak dikasih tahu tuh cepet gitu loh. Iya. Ya sebenarnya nggak hanya dari makanan ya, dari stimulasi juga ya. Artinya harus rajin belajar juga ya untuk mengoptimalkan ini. Tapi makanan itu secara fisik sudah bisa membantu berkontribusi banyak gitu loh. Untuk mengurangi resiko kita terkena stres fisik gitu ya. Gitu. Wah, ini sebenarnya masalah mindset juga ya Mbak ya, terkait dengan kita harus lebih adaptif lagi untuk memilih makanan tuh yang mau yang murah tapi berujung tidak sehat, atau mau yang mahal tapi itu adalah investasi untuk jangka panjang. Tadi udah di-spill sedikit nih Mbak terkait dengan ikan itu bagus ya untuk mengurangi stres, maksudnya masuk ke dalam pola jenis makanan untuk mengurangi stres. Nah, kira-kira tadi kan aku nanya makanan yang memicu untuk stres. Nah, kira-kira ada nggak sih bahan-bahan makanan nih Mbak yang sekiranya itu dapat mengurangi tingkat stres seseorang? Yang mengurangi bahan makanan ya. Tadi sudah saya sebutkan ikan ya, kemudian buah-buahan, terus habis itu makanan pokok yang dari kayak misalnya ubi, singkong ya, atau mungkin gandum, ya seperti itu ya. Terus habis itu lemak-lemak baik ya, sumber minyak baik kayak minyak zaitun, nah itu minyak olive oil seperti itu. Nah itu biasanya dibuat oseng-oseng kali ya, seperti itu, atau salad ya, atau dibuat olesan buat panggangan ya. Jadi sebenarnya kontribusi dari makanan atau gizi sendiri nggak hanya dari bahannya sih, tapi juga cara ngolahnya. Ya, jadi kalau terlalu banyak digoreng atau dibakar misalnya ya, atau yang terlalu banyak diproses, ya misalnya protein hewani terlalu banyak diproses itu juga nggak bagus ya buat otak kita. Wah, ini menarik sekali nih. Agak susah sih karena kita saat ini di dunia modern ya. Coba deh kita lihat ke supermarket. It's not easy gitu kita menemukan makanan yang really good for our brain gitu ya, untuk otak kita. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ya. Artinya kita harus tahu ilmunya, dan kalau kita sudah paham ilmunya, maka saya rasa ketika kita punya kesadaran bahwa setiap makanan yang baik ya, kan nggak hanya halal ya kalau orang Indonesia, orang Islam ya, tapi juga toyib. Nah, toyib di sini nggak hanya buat kesehatan fisik, tapi ternyata buat otak juga, mental kita juga, gitu. Dan memang banyak sekali riset studi yang membuktikan itu, gitu loh. Ya, dan ketika otak kita sehat, kita juga bisa lebih stress free Mbak ya, artinya masalah-masalah hidup kita lebih mudah diselesaikan gitu loh. Tapi kalau kapasitas berpikir kita nggak mumpuni lah, bagaimana kita bisa menyelesaikan gitu loh. Jadi ini kayak lingkaran yang saling berhubungan gitu loh. Nggak bisa dipisahin. Tapi yang penting kita harus sadar, bagaimana sih pola makan kita. Nah gitu ya. Memang berubah ke arah yang ideal itu butuh proses ya, dan memang butuh kesadaran sih gitu loh. Dan itu memang harus konsisten ya, harus disiplin ya. Harus niatnya juga ya Mbak ya. Iya. Makanya saya pribadi juga banyak fokus riset ke sana, karena saya melihat kalau kita menunggu sakit baru sadar itu kan sebenarnya nggak terlambat ya. Kenapa nggak di saat kita kondisi sehat kita sadar bahwa ternyata makanan itu punya kapasitas besar loh untuk performa kita, produktivitas kita, kapasitas berpikir kita gitu loh. Nah, yang setiap hari itu kita dijejali banyak sekali waktu untuk mengambil keputusan. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan
merawat diri kita dari makanan yang baik, gimana kita mau merawat di luar diri kita gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, ini menarik sekali Ayah Bunda ya. Nah, siapa tahu nih dari pembahasan Mbak Khairiska tadi, Ayah Bunda punya pola makan seperti apa, mau sharing-sharing, boleh banget langsung sharing di bawah kolom komentar ini. Oke Mbak, nah tadi kan kita udah membahas terkait dengan makanan apa yang mempengaruhi, terus apa sih makanan yang dapat menurunkan tingkat stres seseorang. Nah, sekarang saya juga mau lebih tahu nih Mbak, bagaimana sih cara makanan itu dapat menurunkan gejala stres yang tadi gitu? Bagaimana sih bahan-bahan yang tadi Mbak Khairiska sebutkan itu bisa loh menurunkan gejala-gejala stres gitu, yang tadinya mungkin pola makan kita berantakan nih Mbak, misalnya aku makannya tuh lemak-lemak. Oh, aku mau deh beralih nih untuk makanan protein dari segi ikan gitu. Nah, bagaimana sih makanan itu tuh menuruni gejala stres tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kaitan makanan dengan stres? Jadi itu dimediasi oleh, sebenarnya saya harus jelasinnya biokimia ya. Mungkin bahasanya agak ringan aja ya Mbak. Jadi gini, setiap kan kalau kita belajar biologi ya, itu kan tubuh kalau kondisi sakit itu mengalami yang namanya stres oksidatif ya. Jadi kondisi stres oksidatif itu meningkat di dalam tubuh kita. Nah, makanan itu ada yang bisa memicu stres oksidatif, ada yang dia itu anti stres oksidatif ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana kayak misalnya tadi saya jelaskan sumber antioksidan ya, yang banyaknya itu diperoleh dari sayur dan buah. Itu kan antioksidan itu kan yang bisa menurunkan stres oksidatif. Ya, jadi reaksi itu kayak dihambat gitu loh Mbak, reaksi oksidasi. Iya. Nah, jadi makanan tadi secara perlahan itu menyembuhkan gitu supaya reaksi stres oksidatifnya itu tidak banyak gitu loh, tidak terlalu aktif begitu. Ya, makanya peran gizi untuk menyembuhkan tubuh kita itu butuh waktu. Beda dengan obat. Kalau obat itu kan langsung ke reseptor ya. Kita sakit demam, terus kita minum obat penurun panas itu langsung ya nunggu berapa jam. Tapi kalau makanan itu butuh waktu karena harus melihat kebutuhan kita ya, kemudian juga kondisi fisiologis kita ya, tapi bisa gitu karena banyak studi menjelaskan bahwa makanan itu bisa mempengaruhi kaitan antara sistem cerna dengan otak tadi. Saya pribadi pernah melakukan penelitian bersama mahasiswa saya ya. Kan orang Indonesia ini jarang ya konsumsi sayur dan buah ya. Sayur buah aja deh, nggak usah ngomongin yang omega 3 ya. Ikan itu kan kayaknya terlalu hype begitu ya. Nah, sayur buah aja ya, kita cukupi sesuai kebutuhan nih. Untuk buahnya saja nih ya. Sekitar 2 porsi sehari ya. Dari yang awalnya nggak sama sekali Mbak. Itu saja sudah membaik ya. Gejala-gejala depresi, vitalitasnya membaik ya. Nah, memang masih perlu dibuktikan sih secara biokimia, tetapi memang dari riset peneliti lain itu menyebutkan potensi penyembuhan gitu loh. Ada ya. Dari makanan-makanan yang bervariasi tadi, dari setiap kelompok bahan pangan ya. Mulai dari makanan pokok, protein hewani bervariasi ya. Nggak hanya dari daging dan ayam, tapi juga ikan tuh bagus untuk otaknya. Ya, terus cara pengolahannya juga dibarengi sama rempah-rempah misalnya, itu lebih bagus lagi. Jadi zat-zat bioaktif dari alam itu banyak menjadi protektif ya, faktor ya untuk kesembuhan kita, sehingga kita itu stres fisiknya bisa berkurang. Nah, begitu sih Kak. Oke, jadi kandungannya ya. Iya, zat-zat bioaktif ya. Makanya kita itu sehari-hari disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi ya. Kemudian yang diproses dimasak tapi jangan berlebihan ya. Terus kemudian juga dimasaknya dengan cara yang sehat ya. Boleh sesekali digoreng, dibakar boleh, tapi jangan jadi pola yang mendominasi. Ya karena gizi memberikan peran ke kesehatan kita ya, makanan yang baik atau enggak memberikan peran ke kesehatan itu tergantung polanya Mbak. Misalnya dalam seminggu nih kita lihat nih, misalnya 70% atau 80% kita kontrol nih ya. 20% boleh lah ya sedikit cheating ya, kita menikmati hidup, menikmati environment ya. Karena memang agak berat juga ya di environment yang modern seperti saat ini. Itu sudah
insya Allah kalau sistem pencernaan kita bagus, kita bisa detox, kita bisa membuang racun-racun yang tidak perlu. Ya idealnya sih 100% ya Mbak ya, tapi kan namanya hidup, makanan itu kan nggak hanya untuk fungsi kesehatan ya, kadang-kadang juga fungsi sosial ya, ketemu temennya dan lain sebagainya. Nah, ya kita jangan terlalu idealis lah. Betul sekali Mbak. Ya, nah ini ya. Nah, kira-kira tuh kenapa sih Mbak biasanya nih ya? Aku juga kadang merasakan sih. Jadi tuh kalau aku nafsu makannya tinggi, itu tuh kadang tuh aku suka ngerasa kayaknya lagi stres deh. Nah itu benar nggak sih Mbak? Nah, oke ya. Jadi memang itu dua arah yang saling berkesinambungan ya. Jadi untuk orang akhirnya ketika stres memilih makan banyak, itu faktornya banyak sih Kak. Ya, mohon maaf mungkin bisa sejak dari kecil diajari seperti itu. Kayak pernah nggak sih lihat ya, kadang-kadang saya juga seperti itu ya, atau keluarga saya lihat seperti itu ya, maksudnya ketika anak tantrum itu kan sebenarnya dia sedang stres ya, dengan environment yang mungkin dia nggak nyaman ya, kita cenderung mengajari mereka untuk segera menyelesaikan emosinya dengan apa? Makanan. Ada permen nih, ayo kita beli ini, beli es krim. Nah sayangnya environment kita itu tidak menyediakan buah-buahan ya yang sehat ya, akhirnya jatuhnya ke yang kayak gitu-gitu. Nah, karena itu udah dibiasakan ya, kalau itu nggak kita sadari 1-2 kali boleh lah ya. Tapi kalau terus-terusan, anak akan belajar, oh kalau saya stres saya makan ya. Gitu. Nah, kalau itu nanti terus berujung ya, artinya dalam jangka panjang, akhirnya regulasi nafsu makan dia akan terganggu tuh. Dia nggak bisa bedain mana yang lapar fisik sama yang lapar mata. Karena memang makanan yang palatable atau yang emang enak di lidah tadi itu punya kemampuan untuk memberikan kenyamanan di otak ya. Jadi otak kita itu punya namanya sistem reward ya. Kalau kita sedang lapar banget itu kita kan ada insting untuk segera makan ya Mbak ya. Dan kemudian kita makan, kita jadi kayak ngerasa terpenuhi kan. Nah, itu ada mekanisme biologi sistem reward namanya. Ya dopaminergic gitu ya. Nah, dan makanan itu bisa ke arah dopaminergic tadi. Terutama yang high palatable tadi ya, yang rasanya enak di lidah. Nah, makanya kalau kita lihat mereka yang udah terbiasa memilih dengan cara seperti itu agak berat untuk sembuh. Karena apa? Instingnya udah soak gitu loh Mbak. Dia nggak begitu punya sensitivitas membedakan ini pure nafsu makan karena tubuh kita atau karena lapar mata gitu, atau bisa jadi karena masa lalu yang akhirnya dia selalu melampiaskan stresnya ke makanan. Nah, ya. Ini menarik sih. Nah, makanya kalau kita sedang stres, sadar stres, ya kita harus belajar latihan. Kalau sekarang bahasanya orang sekarang tuh slow living. Slow living maksudnya lebih ke kita lebih dalam artian kaitannya dengan pengaturan pola makan, kita perlu tenang, pelan-pelan ya untuk mengatur, merencanakan, menyadari apa yang kita konsumsi seperti itu ya. Ya jadi kita lebih punya mindfulness ya, kesadaran untuk memilih makanan ya. Berarti seperti itu. Berarti ini ada jawabannya nih di pertanyaan saya selanjutnya ya Mbak ya. Caranya untuk mengatur agar tetap menjaga asupan gizi di saat seseorang mengalami stres. Itu mungkin salah satunya ya Mbak? Nah, salah satunya itu. Dan memang untuk pelan-pelan begitu kan ada tekniknya ya. Nah, artinya kita memang ada kalanya perlu membuka diri untuk bertanya pada ahlinya, misalnya dibantu merencanakan nih pola makan yang baik itu seperti apa ya. Karena kan hidup di perkotaan seperti ini kan nggak mungkin juga ya seminggu kita kerja ya, paling nggak jeda lah ya 1 minggu sekali kita itu istirahat begitu ya, atau 2 kali seminggu istirahat. Nah, kita coba kontemplasi ya, bagaimana perencanaan menu selama 1 minggu terakhir atau 1 minggu ke depan, sehingga saat dihadapkan pada situasi memilih makanan, kita nggak autopilot, kita nggak memilih apa yang ada, tapi kita kontrol, kita harus take control Mbak. Jadi dengan kita itu menggunakan otonomi kita dalam menyelenggarakan konsumsi makanan kita, maka kita lebih punya awareness tadi ya untuk memilih apa yang masuk ya. Dan memang itu butuh banyak afirmasi ya, kalau bahasanya orang psikologi ya. Jadi ilmu yang banyak untuk menyadari bahwa makanan itu investasi gitu. Karena saya lihat di society kita masih melihat ya makanan itu sekedar kenyang gitu loh.
Padahal kalau udah sakit diingetin dokter sadar ya kan. Nah baru ingat lagi. Udah nggak sadar lagi. Oh kayaknya sehat nih gitu ya. Tahu-tahu kepentok apa jatuh lagi sadar. Nah itu ya manusia ya. Ya, jadi saya sendiri juga masih belajar ya untuk mengambil kesadaran itu. Tapi paling tidak dengan kita take control setiap minggu misalnya, kita lebih punya resiko yang kecil untuk mengalami stres-stres yang lebih hebat tadi, Mbak. Itu sehingga kita lebih punya power dalam menjaga kesehatan fisik dan mental kita sendiri gitu. Wah. Ya, nggak menyalahkan keadaan di luar diri kita ya, whatever kita hidup di kota atau di desa gitu ya. Tapi balik lagi kan sebenarnya apa yang kita konsumsi kan tanggung jawab kita. Betul kan? sekali. Ya kan? Perilaku kita kan tanggung jawab kita ya. Artinya kalau salah ya lu sendiri. Seperti itu. Iya, wah ini menarik banget ya Bunda ya. Jadi intinya adalah kesadaran diri untuk mengontrol diri juga ya. Karena ini tingkat stres dan asupan gizi itu sangat mempengaruhi banget. Jangan sampai nantinya investasi di jangka panjang ya. Karena ini seumur hidup kita itu dihancurkan oleh kita sendiri ya Mbak ya. Oke deh, ini pembahasannya menarik sekali. Nah kebetulan ini segmen yang ini sudah habis. Nanti kita lanjut di segmen selanjutnya masih terkait dengan pemenuhan gizi nih. Tapi mungkin dari sisi anak nih saat ini. Jadi ayah bunda nih bagaimana sih cara mengatur anak supaya terhindar dari stres dengan pemenuhan gizi yang terpenuhi? Nanti kita bahas selanjutnya di segmen 2. Oke, ayah bunda jangan kemana-mana, tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.